Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang hemoragik postpartum atau perdarahan pasca persalinan. Untuk hemoragik postpartum atau perdarahan pasca persalinan adalah perdarahan per vaginam 500 cc atau lebih setelah persalinan berlangsung atau setelah kala 3 selesai. Menurut waktu terjadinya, perdarahan postpartum dibagi menjadi pendarahan postpartum primer atau early postpartum hemorrhage dan perdarahan postpartum sekunder atau late postpartum hemorrhage. Perdarahan postpartum primer adalah perdarahan yang terjadi pada 24 jam pertama setelah bayi lahir, sedangkan perdarahan postpartum sekunder adalah perdarahan yang terjadi setelah 24 jam setelah bayi lahir. Untuk epidemiologinya, hemoragik postpartum merupakan peringkat 1 penyebab kematian ibu di dunia sekitar 35%. Setiap tahun, 14 juta ibu menderita hemoragik postpartum di seluruh dunia. Trias penyebab langsung kematian ibu di Indonesia, yang pertama adalah perdarahan 30,3%, preeklamsi atau eklamsi 27,1%, dan infeksi sekitar 7,3%. Sekitar 50-60% hemoragik postpartum disebabkan oleh atonia uteri, 16-17% disebabkan oleh retensio plasenta, 23-24% disebabkan oleh sisa plasenta, 4-5% disebabkan oleh laserasi jalan lahir, dan 1% sisanya disebabkan oleh gangguan pembekuan darah atau faktor koagulopati. Untuk klasifikasi dari perdarahan postpartum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perdarahan postpartum primer, yaitu perdarahan yang terjadi setelah 24 jam setelah bayi lahir. Penyebab utamanya diantaranya ada atonia uteri, retensio plasenta, dan juga robekan jalan lahir. Yang kedua yaitu perdarahan postpartum sekunder, yang terjadi setelah periode 24 jam sampai 6 minggu postpartum. Selanjutnya untuk etiologi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tonus, tisu, trauma, dan juga trombin. Yang pertama untuk etiologi adalah tonus. Atonia uteri merupakan keadaan di mana uterus atau myometrium gagal berkontraksi pada tahap ketiga persalinan, yaitu setelah bayi dilahirkan, sehingga perdarahan dari tempat perlekatan arteri dan vena spiral plasenta terus terbuka. Atonia uteri menjadi penyebab paling sering kematian ibu pada perdarahan postpartum, yaitu sekitar 70-90%. Nah, untuk etiologi selanjutnya yaitu tisu atau jaringan. Nah, salah satunya yaitu retensio plasenta, di mana keadaan plasenta ini dia belum keluar 30 menit setelah anak lahir. Nah, apabila terjadi kontraksi dan retraksi uterus, maka plasenta ini dia akan lepas dan menyebabkan pembuluh darah ini dia akan terjepit, sehingga perdarahan itu dia akan terhenti. Nah, apabila terdapat plasenta atau sisa plasenta di dalam kafum uteri, maka kontraksi uterus itu dia akan berkurang sehingga menyebabkan terjadinya PPH atau postpartum hemorrhage. Nah, untuk etiologi selanjutnya yang ketiga yaitu trauma, di mana proses persalinan ini dia selalu terkait dengan terjadinya trauma jalan lahir, termasuk uterus, pelvic, vagina maupun perineum. Nah, penyebabnya yang paling sering menyebabkan robekan jalan lahir itu adalah pertama persalinan lama, kepala janin itu terlalu cepat lahir, persalinannya tidak dicuci sebagaimana mestinya, kemudian ditemukan banyaknya jaringan paru pada perineum, episiotomi, trauma forceps atau ekstraksi vakum. Nah, untuk robekan perineum sendiri itu menurut Sultan itu diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan atau 4 grade, di mana yang pertama itu laserasi epitel vagina atau laserasi pada kulit perineum saja. Kemudian yang kedua, grade yang kedua ini melibatkan kerusakan pada otot-otot perineum, tetapi tidak melibatkan kerusakan pada sphincter ani. Kemudian yang grade ketiga itu kerusakan pada otot-otot sphincter ani. Nah, grade 3 ini dibagi lagi jadi 3. Jadi ada 3A, 3B, dan 3C. Di mana yang 3A itu robekannya itu kurang dari 50% sphincter ani eksternal. Kemudian yang 3B itu robekannya lebih dari 50% sphincter ani eksternal. Dan 3C robekan ini juga melibatkan sphincter ani internal. Nah, sedangkan yang grade 4 atau yang tingkatan yang keempat itu robekannya itu stadium 3 disertai dengan robekan pada epitel anus.
Kemudian faktor yang keempat adalah trombin, yaitu adanya gangguan hemostasis yang dapat terjadi sejak sebelum persalinan maupun setelah persalinan. Nah, faktor penyebab dari trombin itu ada gangguan pembekuan darah yang sangat jarang terjadi, yaitu sekitar kurang dari 1% kasus. Nah, pada ibu dengan gangguan pembekuan darah itu juga merupakan penyebab dari perdarahan pasca persalinan, karena tidak ada atau kurangnya fibrin untuk membantu proses pembekuan darah, misalnya ibu dengan penyakit alfibrinogemia atau ibu fibrinogennia. Selanjutnya adalah faktor risiko. Nah, untuk faktor risikonya ada beberapa. Yang pertama adalah persalinan yang lama. Kemudian yang kedua adalah bayi dalam janin lebih dari satu. Yang ketiga adalah episiotomi atau tindakan membuka jalan lahir dengan memberikan potongan di sekitar jalan lahir. Kemudian yang keempat ada bayi besar, yaitu yang beratnya lebih dari 4.000 gram. Kemudian ada riwayat perdarahan sebelumnya, anemia saat hamil, usia kelahiran terlalu tua atau usianya lebih dari 38 tahun. Kemudian ada laserasi atau episiotomi, kemudian ada retensi plasenta, dan yang terakhir ada terjadi ruptur uteri atau inversi uteri. Selanjutnya adalah manifestasi klinis. Di sini pasien mengalami perdarahan yang terus-menerus dan keadaan umum yang berangsur memburuk. Ditandai dengan yang pertama, nadi yang terus meningkat dan lemah, kemudian tekanan darah yang menurun, kemudian pasien terlihat pucat, lalu akralnya dingin, nafasnya sesak, terengah-engah dan berkeringat. Akhirnya bisa sampai koma, bahkan sampai meninggal. Ketika tubuh tidak bisa melakukan kompensasi lagi, maka pasien bisa masuk ke dalam kondisi shock. Lalu uterus juga bisa berisi perdarahan dalam jumlah yang banyak, meskipun perdarahan dari luar nampak sedikit. Selanjutnya untuk derajat perdarahan, di sini untuk yang 0 atau masih taraf aman, yaitu pasien kehilangan darah kurang dari 500 ml atau blood loss-nya adalah kurang dari 10%. Di sini belum ada tanda dan gejala. Kemudian pada derajat 1 atau kehilangan darah 500 sampai dengan 1000 ml atau blood loss-nya adalah kurang dari 15%. Di sini mulai ada tanda gejala yang minimal. Lalu ke derajat 2 yaitu ketika pasien kehilangan darah 1200 sampai dengan 1500 atau blood loss-nya 20 sampai 25%. Nah, di sini pasien mulai mengalami oliguri, kemudian adanya takikardi 100 sampai 120 kali per menit, lalu respiratorinya meningkat. Kemudian untuk derajat yang ketiga yaitu kehilangan darah 1800 sampai dengan 2100 atau 30 sampai 35%. Nah, di sini pasien mulai mengalami hipotensi, lalu takikardinya lebih dari 120 kali per menit. Lalu di sini sudah ada takipnu, kemudian adanya juga akralnya dingin. Kemudian pada derajat yang keempat yaitu lebih dari 2100 ml, kemudian untuk blood loss-nya lebih dari 40%, nah pasien sudah masuk ke dalam kondisi shock. Selanjutnya yaitu adalah penegakan diagnosis dari perdarahan postpartum, di mana definisi dari perdarahan postpartum ini adalah kehilangan darah kumulatif 1000 ml atau lebih dengan tanda dan gejala dari hipovolemia, di mana gejala dan tandanya itu adanya hipotensi dan adanya takikardi dari akibat perdarahan postpartum. Nah, perdarahan postpartum ini dibagi menjadi dua, ada yang primer dan ada yang sekunder. Pengertian dari perdarahan postpartum yang primer adalah dia ini terjadi dalam 24 jam pertama kelahiran dengan penyebab utamanya yaitu adanya atonia uteri, retensio placenta, sisa plasenta, robekan jalan lahir, dan insersio uteri. Lalu yang kedua adalah perdarahan postpartum yang sekunder, di mana dia ini terjadi lebih dari 24 jam pertama kelahiran, di mana disebabkan oleh adanya infeksi, penyusutan rahim yang tidak baik, lalu ada sisa plasenta yang tertinggal. Klasifikasi dari perdarahan postpartum, di mana dia ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, kelas pertama yaitu darah akut ruginya sebanyak 500 sampai 1000 ml dengan tekanan darah normal dan tanda-tanda gejala klinisnya yaitu ada palpitasi, pusing, dan takikardia. Untuk kelas kedua yaitu darah akut ruginya sebanyak 1000 sampai 1500 ml dengan tekanan darah sedikit rendah dengan tanda-tanda klinisnya yaitu kelemahan, berkeringat, dan takikardi. Untuk kelas ketiga, darah akut ruginya 1500 sampai 2000 ml dengan tekanan darah 70 sampai 80 mmHg dengan tanda-tanda klinis yaitu gelisah, pucat, oliguria, kolaps.
Dan yang kelas terakhir yaitu sebanyak 2000 sampai 3000 ml dengan tekanan darah 50 sampai 70 mmHg dengan gejala-gejala klinis yaitu kelaparan dan anuria. Selanjutnya, diagnosa berdasarkan klasifikasi. Yang pertama, uterus tidak berkontraksi dan lembek, pendarahan segera setelah anak lahir atau pendarahan pasca persalinan primer atau P3. Untuk gejala dan tanda tambahannya yaitu berupa syok, untuk diagnosanya yaitu atonia uteri. Kemudian yang kedua, pendarahan segera, darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir atau P3, uterus kontraksi baik, dan juga plasenta lengkap. Untuk gejala dan tanda tambahan yaitu pucat, lemah, dan menggigil. Untuk diagnosanya robekan jalan lahir. Kemudian yang ketiga ada plasenta belum lahir setelah 30 menit, pendarahan segera, dan juga uterus kontraksi baik. Untuk gejala dan tanda tambahan yaitu ada tali pusat putus akibat traksi yang berlebihan, kemudian insersio akibat tarikan, dan juga pendarahan lanjutan. Untuk diagnosanya retensio plasenta. Selanjutnya, yang keempat ada plasenta atau sebagian selaput mengandung pembuluh darah atau tidak lengkap, dan pendarahan segera. Untuk diagnosa tambahannya atau gejala tambahan yaitu uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang. Untuk diagnosanya tertinggalnya sebagian plasenta. Yang kelima, uterus tidak teraba, lumen vagina terisi massa tanpa tali pusat jika plasentanya belum lahir, kemudian pendarahan segera dan nyeri sedikit atau berat. Untuk gejala tambahannya ada syok neurogenik, pucat, dan juga limbung. Untuk diagnosanya inversio uteri. Selanjutnya yang keenam ada subinvolusi uterus, nyeri tekan perut bawah, pendarahan lebih dari 24 jam setelah persalinan, bisa pendarahan sekunder atau P2S, kemudian pendarahan bervariasi, bisa ringan, berat, terus menerus atau tidak teratur, dan berbau jika disertai dengan infeksi. Selanjutnya untuk gejala tambahannya anemia dan juga demam. Untuk diagnosanya pendarahan terlambat endometritis atau sisa plasenta, bisa terinfeksi atau tidak terinfeksi. Selanjutnya yang ketujuh, pendarahan segera atau P3, pendarahan intraabdominal dan atau vaginum, dan juga nyeri perut berat. Untuk gejala tambahannya yaitu syok, nyeri tekan perut, denyut, nadi ibu cepat. Untuk diagnosanya, robekan dinding uterus atau ruptura uteri. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Yang pertama, penyebab perdarahan postpartum paling sering yaitu kelainan pada kontraksi uterus atau atoni uteri. Atoni uteri merupakan kegagalan miometrium untuk berkontraksi dengan baik dan mengecil sesudah janin keluar dari rahim, sehingga pembuluh darah di uterus tidak menutup sempurna dan menyebabkan perdarahan terus-menerus. Patofisiologi yang kedua yaitu trauma dan laserasi. Pada trauma atau laserasi jalan lahir bisa terjadi robekan perineum, vagina, cervix, fornix, dan juga rahim. Keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan yang banyak apabila tidak segera ditangani. Selanjutnya, patofisiologi yang ketiga yaitu retensio plasenta. Jaringan plasenta yang tertinggal di dalam uterus dapat menyebabkan perdarahan pasca persalinan. Yang keempat, gangguan pembekuan darah. Pada ibu dengan gangguan pembekuan darah juga merupakan penyebab dari perdarahan postpartum karena tidak ada atau kurangnya fibrin untuk membantu proses pembekuan darah. Misal, ibu dengan penyakit afibrinogen atau hipofibrinogemia. Perdarahan postpartum seperti atonia uteri, retensio plasenta, trauma jalan lahir, dan juga gangguan pembekuan darah ini dapat menyebabkan perdarahan sehingga menyebabkan gangguan perfusi jaringan perifer yang dapat menyebabkan hemoglobin, nadi, tekanan darah, ataupun oksigen menurun sehingga akan terjadi hipoksia dan juga lemas dan terjadi kekurangan volume cairan yang menimbulkan adanya shock. Komplikasi perdarahan postpartum yang pertama yaitu bisa mengakibatkan terjadinya shock. Nah, shock yang paling sering terjadi itu yaitu shock hipovolemik. Yang kedua, infeksi massa nifas, di mana infeksi yang terjadi melalui traktus genitalia yang akibatnya yaitu terjadinya ruptur uteri. Yang ketiga yaitu anemia, banyaknya darah yang keluar pada tubuh pasien menyebabkan turunnya kadar Hb pada pasien. Nah, jadi anemia dalam keadaan infeksi akan mengakibatkan hal yang lebih serius, yaitu sepsis. Yang selanjutnya itu bisa terjadinya kegagalan fungsi organ.
di mana dapat mengakibatkan kegagalan fungsi beberapa organ, misalnya terjadi gagal ginjal akut. Dan yang terakhir itu komplikasinya ada DIC. Tata laksana penyebab HPP terbanyak yaitu atonia uteri. Untuk langkah penanganannya, yang pertama itu dilakukan pemijatan uterus, kompresi bimanual interna maupun eksterna. Setelah itu pemberian uterotonika. Jika gagal itu dilakukan pemasangan tampon uterovaginal. Setelah itu pemberian obat uterotonikanya tetap dilanjutkan. Jika gagal lagi itu lakukan laparotomi dengan pengikatan kompresi uterus, pengikatan arteri uterina, ovarika, ataupun hipogastrika. Jika gagal, lakukan histerektomi, dan alternatifnya yaitu pemasangan tampon kondom kateter. Alat dan bahan teknik pemasangan tampon kondom kateter. Yang pertama itu adanya kondom, yang kedua kateter, yang ketiga benang pengikat, keempat kasa gulung, yang kelima cairan antiseptik, yang keenam spekulum Sims, yang ketujuh ring ovum tang, yang kedelapan normal salin, dan yang terakhir itu infus set. Ya baik, selanjutnya tata laksana yaitu untuk daftar tilik pemasangan kondom kateter metode Sayeba. Jadi untuk langkah persiapan yang pertama yaitu berikan KIE pada ibu atau pasien dan keluarga serta persetujuan tindakan atau informed consent. Kemudian yang kedua persiapan alat yang diperlukan dengan cepat. Kemudian ikat kondom pada kateter infusion set dipasangkan pada kantong garam fisiologis atau PZ. Kemudian setelah itu yang ketiga siapkan dengan posisi litotomi dengan bokong di tepi tempat tidur. Kemudian persiapkan diri sendiri. Kemudian yaitu cara pemasangan kondom kateter dengan metode Sayeba, yaitu yang pertama cuci tangan dan pakai sarung tangan steril. Kemudian pasangkan spekulum. Kemudian setelah itu pegang bibir serviks depan dengan ring tang. Kemudian kalau perlu spekulum itu dipegang oleh asisten. Kemudian masukkan kondom kateter ke kavum uteri sampai menyentuh permukaan endometrium atas atau bagian fundus. Kemudian rangkai pangkal kateter dengan ujung infuset. Kemudian isikan cairan PZ melalui infuset kateter ke dalam kondom sebanyak kurang lebih 250 sampai 350 cc. Kemudian lihat dan raba kondom yang mulai tampak menonjol di ostium uteri externum. Kemudian stop pengisian kondom. Nah setelah itu evaluasi apakah masih ada perdarahan keluar dari samping kondom tersebut. Kemudian dipasangkan tampon kasa di vagina untuk menahan agar kondom tidak keluar dari kavum uteri. Kemudian setelah itu lepas infuset, kemudian diikat agar cairan PZ di kondom itu tidak keluar. Kemudian pasang kateter menetap selama kondom itu terpasang. Kemudian beri uteritonika dan kontraksi uterus dipertahankan dengan memberian uterotonika. Kemudian beri antibiotik triple yaitu amoksisilin, gentamisin, dan metronidazole. Kemudian tampon kondom dilepas 24 sampai 48 jam secara bertahap atau kurang lebih 5 menit. Kemudian untuk prognosisnya yaitu perdarahan postpartum bergantung pada jumlah darah yang hilang dan penanganan yang cepat serta tepat. Algoritma hemostasis, yaitu merupakan tata laksana pada perdarahan postpartum, di mana yang terdiri dari sebagai berikut. Setelah ini akan kita bahas satu persatu. Untuk huruf H yang berarti ask for help, di mana ketika pasien datang, yang pertama kita cek kesadaran pasien terlebih dahulu. Kemudian untuk penanganan perdarahan postpartum itu kita tidak bisa dilakukan seorang diri, harus dengan pendekatan tim. Minimal 3 orang, di mana 1 orang yang akan memegang bagian sirkulasi atau memantau pasukan cairan, kemudian 1 orang yang akan memantau eksplorasi bagian bawah daripada ibu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memantau pemberian obat-obatan serta berkomunikasi dengan pihak lain seperti laboratorium atau spesialis yang lain. Selanjutnya adalah huruf A, yang mana itu adalah assess. Assessment kita perhatikan tanda-tanda vital pasien, kemudian jumlah kehilangan darah, dan resusitasi.
Untuk tanda vital pasien, kita perlu perhatikan dari nadinya, tekanan darah, respirasi, oksigenasinya. Kemudian di sini kita juga penting untuk memastikan ABC pasien, yaitu airway, breathing, dan circulation. Untuk airway, kita pastikan buka jalan nafas, di mana jalan nafas tidak ada hambatan. Kemudian breathing, kita lihat look, listen, and feel pernapasan pasien. Apakah dari pergerakan dada, kita lihat pergerakan dadanya. Kemudian kita dengarkan suara nafas pasien dan kita rasakan. Kita bisa memberikan oksigenasi, bisa dengan asal kanul. Selanjutnya untuk circulation, pemberian cairan resusitasi yaitu 2 jalur dengan ukuran yang besar 16 atau 18. Selain itu, kita juga harus memeriksa cek lab untuk darahnya, cek lab darah lengkap untuk mengetahui kadar hemoglobin dan juga untuk mengetahui apakah ada gangguan dari faktor pembekuan darah. Kemudian, kita bisa memasang kateter urin untuk memantau kehilangan cairan pada pasien. Lalu, posisikan pasien di mana posisi elevasi, di mana kaki lebih tinggi daripada jantung. Baiklah, sebelum melakukan tata laksana algoritma hemostasis, kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan cara 7 langkah. Selanjutnya, kita akan menggunakan handscoon. Dan di sini sudah terpasang handscoon dan apron. Kemudian kita bisa melakukan tata laksana hemostasis. Selanjutnya di sini untuk keperluan resusitasi kita akan memasang infus 2 jalur dengan ukuran yang besar, yaitu ukuran 16 ataupun 18. Selanjutnya di sini sudah terpasang set infus yang sudah berisi oksitosin sebanyak 20 international unit. Kemudian kita akan mencari pembuluh darah vena terlebih dahulu. Ibu silakan menggenggam ya Bu ya. Kemudian kita bisa pasangkan tourniquet ataupun pengikat agar pembuluh darah venanya lebih terlihat. Lalu kita oleskan dengan alkohol swab pada pembuluh yang akan kita pasangkan infus. Oke, sudah. Lalu kita akan masukkan pemasangan eviket. Ibu tarik nafas yang panjang ya Bu ya. Ya, oke, sini sudah pastikan sudah masuk dengan tepat. Lalu kita lepaskan, kita tahan bagian ini. Kemudian kita sambungkan ke selang infus. Ini kita pastikan apakah infus sudah mengalir. Ya, di sini sudah mengalir, berarti sudah masuk. Kemudian kita fiksasi terlebih dahulu. Ya, di sini infusnya telah terpasang. Baiklah, selanjutnya di sini adalah pemasangan kateter urin. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu kandung kemih ibu apakah penuh atau tidak. Dimana jika penuh akan teraba tegang dan membesar. Untuk itu maka harus dikeluarkan melalui kateter urin. Sebelum dipasang kateter urin, kita akan melakukan vulva-Hg terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan kapas DTT 5-7 buah yang telah dibasahin ACL. Kemudian kita pegang seperti ini pada kapas yang akan kita gunakan dan sisanya tersimpan dalam genggaman. Dimana kita bersihkan vulva-Hg mulai dari labia mayora kiri, dari atas sampai dengan bawah. Pastikan yang tergenggam ini tetap steril. Kemudian kita buang, lalu pada labia mayora kanan dari atas ke bawah. Kemudian labia minora kanan. Kemudian dari vestibulum perineum sampai dengan ke anus. Nah, sudah vulva-Hg sudah selesai. Kemudian kita bisa melakukan pemasangan kateter. Di sini menggunakan kateter urin nomor 18. Cara mengambilnya itu dengan memegang ujungnya secara bersamaan seperti ini. Kemudian kita lumuri bagian ujungnya dengan gel. Setelah itu kita dekatkan bengkoknya. Kemudian kita masukkan sekitar 5-7 cm ke dalam uretra. Kita letakkan pangkal pada bagian bengkok. Ibu, saya akan memasukkan kateter ya Bu ya. Ibu silakan tarik nafas. Kita masukkan 5-7 cm. Di sini kita sudah masuk
jika sudah, maka kita keluarkan kembali. Ibu tarik nafas yang panjang Ibu ya. Oke, bisa kita keluarkan kembali. Kita simpan di bengkok. Untuk estimasi kehilangan darah, di sini kita bisa mendeteksi secara visual, yaitu dengan melihat jumlah pendarahan dari pembalut, kasa, ataupun underpad pada pasien. Dan kita bisa menanyakan kepada keluarga pasien apabila di rumah sebelum menuju ke rumah sakit atau puskesmas memang terjadi pendarahan yang banyak. Kemudian untuk deteksi pendarahan bisa juga dengan melihat gejala klinis pasien seperti pada tabel ini, mana ini dibagi menjadi beberapa stage. Pada stage yang 0 atau masih dalam taraf yang aman, kehilangan darah kurang dari 10% dan belum ada tanda klinis. Selanjutnya pada stage yang 1, di mana kehilangan darah lebih dari 15%, di sini sudah mulai muncul tanda klinis minimal. Kemudian juga di sini biasanya terjadi late diagnosis. Lalu pada derajat kedua, yaitu kehilangan darah 20-25%, di mana di sini mulai terjadi takikardi sampai dengan 100 sampai dengan 120 kali per menit. Lalu pada derajat ketiga, di mana pasien sudah mulai mengalami hipotensi, kemudian sudah mengalami takikardi yang lebih meningkat, yaitu lebih dari 120 kali per menit. Lalu pada derajat 4, di mana pasien sudah mengalami kehilangan darah lebih dari 40%, lalu pasien bisa masuk dalam kondisi shock. Pada assessment, di sini disingkat dengan RIMT. R adalah resusitasi yang terdiri dari airway, breathing, dan circulation. Kemudian I adalah infus 2 jalur. M merupakan monitoring keadaan umum, meliputi tanda-tanda vital pasien. Kemudian yang T adalah tim pendekatan secara tim. Pemberian resusitasi cairan bisa diberikan 2-3 kali dari jumlah kehilangan darah pasien. Selanjutnya adalah E, di mana di sini kita mencari penyebab dari pendarahan itu. Kita eksplorasi penyebab dari pendarahan, di mana kita perlu menggunakan spekulum untuk melihat apakah ada pendarahan linear dari bagian luar sampai ke bagian dalamnya. Di mana penyebab dari pendarahan postpartum sendiri dibagi menjadi 4T, tonus, yang merupakan penyebab paling sering. Lalu ada tisu, kemudian ada trombin, dan ada trauma. Selanjutnya adalah M, massage uterus. Jadi kita pijat bagian uterusnya seperti praktek berikut. Selanjutnya adalah M atau massage uterus. Kita di sini akan memijat bagian uterusnya. Tujuannya adalah untuk merangsang kontraksi sekaligus kita menilai kontraksi ibu. Di mana tangan kanan kita berada pada bagian fundus, kita tekan dan sedikit dan gerakan memutar. Nah, untuk massage uterus ini dilakukan kurang lebih maksimal 15 detik karena mengingat kenyamanan pasien. Kemudian juga kita akan pemeriksaan setiap 15 menit dalam 2 jam pertama. Oke. Selanjutnya adalah O, di mana penggunaan medical treatment. Di sini kita menggunakan obat uterotonika. Untuk medical treatmentnya di sini ada 3 macam. Yang pertama ada oksitosin, kemudian ada metergin, dan juga ada misoprostol. Nah, untuk oksitosin sendiri dalam satu ampulnya terdiri dari 10 international unit per 1 milinya. Kemudian untuk metergin, di sini apabila pasien tidak mengalami hipertensi, maka bisa ditambahkan metergin 0,2 mg per mili. Kemudian apabila pasien mengalami hipertensi sehingga tidak bisa diberikan metergin, maka pasien bisa diberikan misoprostol, di mana diberikan 3-5 tablet atau 600-1000 mikrogram. Jika diperlukan, kita bisa menambahkan metergin 0,2 mg per 1 milinya. Kita suntikkan intramuskular. Kita aspirasi terlebih dahulu. Oke, kemudian kita suntikkan. Sudah. Lalu untuk oksitosin, di sini kita masukkan 2 ampul oksitosin. Kita masukkan ke cairan infus. Selanjutnya adalah S, shift to theater. Di sini kita akan melakukan tindakan konservatif non bedah yang akan dipraktekkan seperti video berikut ini. Selanjutnya adalah S. Di sini kita akan melakukan kompresi bimanual.
Sebelum melakukan kompresi bimanual, kita harus membersihkan vagina dari bekuan darah apabila ada di bekuan darah di sekitar vagina. Jadi kita menggunakan kasa steril. Kita bisa bersihkan dengan cara mengusap. Karena apabila bekuan darah ini tidak dikeluarkan, maka akan mengganggu kontraksi karena dia akan masuk ke dalam bagian rahim. Bisa kita usapkan sekali lagi untuk memastikan tidak ada bekuan darah yang tersisa. Oke, kemudian kita akan melakukan kompresi bimanual di mana sudah menggunakan handspoon panjang. Lalu kita akan memasukkan dengan posisi tangan obstetrik di mana kita menyatukan seluruh ujung jari kita. Lalu kita masukkan, pertama kita akan menekan komisura posterior atau di atas koksidis, itu tujuannya untuk mengurangi rasa nyeri. Kita masukkan secara perlahan, tarik nafas ya Bu ya. Oke. Masukkan tangan kita sampai di serviks, kemudian ujung jari tangan kita letakkan di atas serviks ke fornix anterior. Jari-jari kita mengepal, di mana ibu jari harus berada di dalam, kemudian tangan kita menghadap ke horizontal atau ke atas. Agar yang menekan uterus adalah bagian yang panjang, jadi bukan yang tajam. Tapi kalau kita keliru ke arah vertikal, malah hal ini akan membuat memar, sehingga akan menyebabkan pecah pembuluh darah dan akan mengakibatkan adanya hematom. Jadi posisinya horizontal menghadap ke atas. Kemudian tangan kiri diletakkan di korpus, lalu tangan kanan akan menekan ke arah korpus atau kita sebut menekan dorsokranial. Jadi seperti ini, tangan kanannya bergerak. Tekan selama 5 menit. Apabila kompresi bimanual internal tidak berhasil, maka kita bisa beralih ke kompresi bimanual eksternal dengan meminta bantuan orang lain. Sembari kita lakukan medical treatment berupa injeksi ergometrin 0,2 mg per mililiter. Kita meminta tolong bantuan orang lain. Mbak, bisa tolong bantu saya ya. Tangan kirinya menempel di belakang tangan kiri saya. Lalu tekan yang kuat ya. Ya, seperti ini, tetap dipertahankan. Kemudian tangan kanannya tolong mengepal, ibu jarinya berada di dalam, lalu letakkan di suprasimfisis. Kalau sudah yakin kuat, tangan kiri kita membuka labia mayora dan tangan kanan keluar secara obstetri. Kemudian keluarkan pelan-pelan. Ada juga kompresi aorta abdominalis. Ini bisa menolong jika dengan kompresi bimanual perdarahan masih masif. Untuk kompresi, kita tekan selama 5 menit. Kemudian kita evaluasi tanda kontraksinya. Yang pertama, kita nilai nanti uterusnya seperti berdenyut karena adanya gerakan kontraksi dan retraksi. Kemudian yang kedua, jarak antara tangan kita akan semakin menjauh karena uterusnya menebal. Lalu yang ketiga, darah yang keluar akan semakin berkurang. Setelah 5 menit kita evaluasi, pertahankan selama 5 menit lagi supaya kontraksi uterus semakin kuat. Namun, apabila setelah 5 menit tidak ada perbaikan, maka kita perlu memberikan medical treatment berupa obat uterotonika. Selanjutnya kita cek kembali kontraksinya, atau kita juga boleh melakukan kompresi bimanual kembali selama 1-2 menit. Lalu apabila kontraksi bagus, kita pertahankan selama 2 menit. Selanjutnya adalah huruf T yang merupakan tamponado balon, yang mana di sini kita menggunakan kondom kateter. Nah, apabila pasien perlu penanganan lebih lanjut atau kita perlu melakukan rujuk, maka kita harus tetap melakukan kompresi. Apabila kita terus-terusan kompresi, maka tentu penolong akan terasa kelelahan dan bisa jadi kompresi menjadi tidak stabil. Sehingga paling efektif maka akan menggunakan kondom kateter. Nah, di sini untuk persiapannya kita akan menggunakan kondom kateter ukuran besar yaitu nomor 24. Kemudian akan kita masukkan kondom. Di sini akan kita masukkan. Kemudian tadi untuk masukkan ke dalam uretra kira-kira 5-7 cm, maka kita ikat pada ujung pangkalnya. Kemudian jangan lupa sisakan sekitar 1-2 cm pada ujung di sini karena agar bisa dimasukkan
air dari NaCl-nya. Apabila kita mentok atau berada di pangkal sini, nanti air akan tidak bisa masuk. Jadi kita sisakan, lalu kita ikat dengan tali yang kuat namun lembut. Kita ikat sebanyak 2 kali, namun jangan sampai mengikat dari kateternya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita akan memasang kondom kateter. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan spekulum SIM. Kita pasang pada bagian bawah terlebih dahulu dengan cara masukkan cara miring, kemudian diluruskan. Karena kesempatannya ibu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang juga pada bagian yang atas. Dengan cara yang sama, miring, lalu kita luruskan. Nah, sini kemudian kita akan pastikan septiknya sudah lurus, lalu kemudian kita akan mengambil kondom di mana kita akan masukkannya sekitar 5-7 cm. Kita masukkan ini dan talinya berada di batas luar ini supaya jika ada perdarahan dia bisa keluar. Nah, di sini sudah masuk sekitar 5-7 cm. Kemudian kita sambungkan ke selang infus agar kateter terisi dengan air. Ini juga miring. Lalu kita keluarkan. Dan kita lepaskan terlebih dahulu untuk spekulumnya dengan cara miring, kemudian kita keluarkan. Dan kita bisa fiksasi menggunakan kasa tampon. Bisa pada bagian bawah ataupun pada bagian atasnya. Bisa bervariasi. Yang penting di sini kateter terfiksasi. Lalu juga kita bisa fiksasi pada bagian atas ini menggunakan pavik. Ya, seperti ini. Untuk pemasangan kondom kateter nanti akan terpasang 1 kali 24 jam atau sampai 2 kali 24 jam, kemudian nanti baru diganti. Namun harapannya sampai ke tempat rujukan lebih cepat sehingga tidak perlu mengganti kondom kateter. Selama di perjalanan kita juga harus mengecek apakah ada kebocoran atau tidak. Kemudian nanti setiap 1 jam maka akan dikeluarkan 10-15 cc supaya kita memberikan kesempatan uterus untuk berkontraksi apabila tonusnya sudah adekuat. Namun jika kontraksinya tidak membaik, maka kita bisa melakukan tindakan pembedahan. Kemudian untuk teknik konservatif bedah, di sini ada A. Apply compression uterus, di mana kita melakukan kompresi uterus menggunakan teknik Billings dengan pendekatan manajemen bedah. Kemudian adalah S. Sistem pelvic devaskularisasi, di mana kita akan melakukan devaskularisasi perdarahan pelvis. Selanjutnya adalah I. Intervensi radiologi, di mana kita akan melakukan emobilisasi arteri uteri menggunakan intervensi radiologi. Ketiga tersebut merupakan manajemen konservatif bedah. Apabila masih belum bisa membaik, maka harus dilakukan tindakan yang terakhir atau langkah akhir berupa S. Subtotal atau total histerektomi.